Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu faktor yang sering membuat penulis merasa heran dengan para generasi muda itu adalah ketika mereka ngomong bahwa fungsi pelumas hanya untuk melumasi. Jadi yang lain-lain nggak penting. Jadi ada ya yang ngomong seperti itu. Jadi kalau misalnya uji, maka uji yang paling penting itu adalah uji licin, uji gesekan. Sampai sini benar, karena memang kalau mau menguji pelumas, ya salah satunya adalah menguji gesekan. Yang salah adalah ketika ngomong bahwa pelumas itu yang penting bisa lulus uji gesek terus sudah cukup. Nah, ini salah. Ya sebenarnya uji gesek yang dimaksud juga salah ya. Salah karena ya yang namanya uji gesek itu biasanya adalah di situasi simulasi yang tidak sesuai kenyataan di lapangan. Biasanya kan ada dua ya yang biasa diujikan itu kalau kendaraan. Yang satu bearing, yang satu piston. Ya harusnya uji-uji tersebut ya minim kalau melakukan uji gesek ya pakai piston beneran, pakai silinder beneran, atau pakai bearing. Tentu kalau bearing ya agak susah karena misalnya ada jurnal bearing itu tergantung pada kecepatan olinya. Tapi ya kalau mau niat serius ya harusnya itu ya yang disimulasi. Jadi melakukan ujinya bukan dengan alat uji gesek yang ujung tajam ketemu ujung tajam. Jadi selama ini kan uji gesek itu ujung tajam ketemu ujung tajam, dan bebannya pun ya kalau dikalikan karena pakai lengan beda panjangnya itu kan sampai ratusan ribu kilo, ribuan kilo ya, sampai ton. Ya harusnya kan pakai piston, ada crankcase juga gitu. Taruh daholinya, dilihat deh berapa hambatannya, kan bisa toh kelihatan. Sekalian aja kayak mesin yang sudah nggak kepake gitu ya, terus gak peduli awas apa gak, cuma dilihat hambatannya. Kan hambatan itu bisa ya dinilai lah ya dari berapa ampere listrik yang kepake. Jadi putar mesin di kecepatan tertentu, pakai motor dengan ya perputaran tertentu, dilihat arusnya berapa. Kalau nggak ngerti itu pasti piro, hambatannya berapa, untuk membandingkan satu sama lain itu tetap bisa. Pakai itu lebih sip ya daripada pakai alat uji gesek sing mbuh regane piro. Mending ya beli kendaraan habis kecelakaan tah, motor habis kecelakaan. Masa ya gak nemu mesin komplit 1 juta, daripada beli alat timken yang harganya ya 1 jutaan piro gitu kalau nggak salah. Tinggal dari motornya, pengendalinya, kontrolernya, sama apa nih, sama ammeternya yang akurat ya. Balik lagi lah ke topik soal kemampuan melumasi. Nggak bisa ya kita menilai kemampuan melumasi hanya dari uji gesek saja. Mengapa sampai ada uji penguapan, daya tahan panas, shear stability? Ya ini karena sumbernya adalah perlindungan, pelumasan. Jadi yang namanya penguapan itu membuat oli berkurang. Kalau oli berkurang,
ya pasti kemampuan pelumasan juga akan berkurang, karena dari pabrikan mencaratkan oli itu ada batas minimumnya. Oli nggak boleh kurang dari level tertentu, nggak boleh volumenya kurang dari angka tertentu. Nah, ini penting kan berarti, karena kalau angkanya kurang dari angka tertentu, jadi nggak bisa melumasi dengan baik. Terus uji daya tahan terhadap panas. Panas itu membuat oli itu teroksidasi, membuat oli itu rusak. Ya, bisa jadi encer, bisa juga berkurang kemampuan mengikat aditifnya, jadinya juga aditifnya jadi nggak berfungsi. Oli sudah teroksidasi parah, nggak akan layak pakai. Selain itu juga ada faktor seperti misalnya keasaman. Jadi oli teroksidasi akan sangat asam, ya beresiko malah menambah keausan mesin. Jadi oli diem kalau sudah asam itu memperparah kondisi mesin. Nah, memang fungsinya melumasi, tapi kalau sifatnya seperti itu kan jadi merusak. Ya kita harus cari, harus tes juga itu makanya. Jadi dites oli itu apakah cepat rusak, cepat hitam ketika dipanasi, cepat jadi encer juga. Ini juga tentu berlaku pada pengujian oli di kecepatan tinggi, dilihat apakah olinya setelah dipakai kecepatan tinggi jadi makin encer atau enggak. Oli dengan base oil yang bagus tentu ya tidak akan makin encer. Selain itu juga ada yang penulis sebut udah jadi encer itu shear stability ya, bukan viscosity index. Viscosity index beda lagi. Kalau menurut penulis gak relevan lah untuk Indonesia. Yang perlu diuji juga tentu kompatibilitas terhadap seal. Kenapa? Biar nggak rembes. Karena kalau rembes kan jadi olinya cepat habis. Selainnya juga bisa rusak ya. Kalau ada contoh boga mesin yang rusak karena oli rembes, ya minim sensor CKP itu jadi salah satunya. Beberapa uji itu sebenarnya sudah ada standarnya. Untuk antioksidasi misalnya ada thin film oxygen uptake test kalau nggak salah namanya, ada STM-nya. Untuk penguapan juga sudah ada STM-nya, evaporation loss NOAC. Ya beberapa oli juga mencantumkan di produk datasheet-nya. Untuk shear stability juga ada yang menghitung shear stability index, ada yang menghitung ATHS viscosity ya tentunya. Untuk kompatibilitas terhadap seal juga ada, dan banyak ya. Beberapa tes juga langsung dilakukan di mesin. Jadi kalau uji yang namanya sequence berapa gitu, itu biasanya dilakukan langsung di mesin. Mesinnya pakai mesin Toyota Supra atau punya Ford ya yang terakhir. Part-partnya diganti baru semua, terus dilakukan ujinya, nanti diukur aus pada piston pada macam-macam, langsung ya mesinnya, nggak pakai alat simulasi lagi. Tapi ya tentu uji seperti itu mahal, atau bahkan tidak tersedia kalau di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia beberapa uji itu nggak ada, mau melakukan uji itu nggak bisa. Jadi ya akhirnya ya terpaksa pakai uji coba di motor.
Jadi mungkin uji coba di motor itu dianggap remeh tak opo gitu ya. Ya maklum lah generasi muda sekarang, kalau nggak pakai alat mahal disebut nggak relevan. Padahal ya, kalaupun dilakukan ujian berulang bisa konsisten juga hasilnya. Yang dipentingkan dalam sebuah eksperimen fisika itu kan konsistensi ya. Percuma melakukan uji mahal-mahal tapi nggak konsisten. Ya seperti uji gesek juga lah. Penulis sampai sekarang belum menemukan adanya uji gesek yang konsisten, terutama dari bidang area gesekannya ya. Jadi contohnya itu dari piloter tester yang banyak melakukan uji gitu. Kalau memang alatnya konsisten, kenapa kok merek olinya sama hasilnya bisa beda-beda? Variasinya sangat banyak. Kalau hasilnya konsisten, kenapa kok nggak bisa diambil kesimpulan? Misal tipe mahal itu lebih bagus, nggak bisa itu kita ambil kesimpulan. Karena apa? Karena hasilnya ngaca, amburadul. Nah kalau hasilnya ngaca, amburadul, ya walau itu sudah pakai alat yang ya terkesan mahal, mewah gitu, nggak bisa kita jadikan acuan. Jadi kalau mau baik ya hasilnya, yang nomor satu adalah konsistensi dulu. Percuma pakai alat lab tapi hasilnya nggak konsisten. Nah konsistensi ini juga sempat jadi pertanyaan juga ya. Sayang penulis nggak nemu videonya, tapi ada katanya video yang menunjukkan bahwa sampling oli barangnya sama persis ya, diambil dari tempat yang sama, dikirim ke tempat yang berbeda, dan tempat yang sama dikirim beberapa kali, hasilnya bisa beda. Kan ya apa lah ya, kita mau uji lab tapi kok hasil uji labnya nggak konsisten. Ya mana bisa dipercaya walau itu dilakukan oleh lab. Jadi percuma pakai alat lab kalau hasilnya nggak konsisten. Nggak ada gunanya melakukan uji lab kalau hasilnya nggak konsisten. Tapi ya sayangnya itu yang sekarang terjadi. Lagi pula orang sekarang ya tergiur oleh hasil uji lab, padahal hasil uji lab sendiri nggak menunjukkan banyak sifat dari oli. Sifat-sifat oli banyak yang nggak ditunjukkan, tapi ya tetap dipercaya. Ya begitulah kondisi pelumasan di Indonesia. Ya udah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.